Pemirsa, seperti janji kami sebelumnya bahwa kami di studio TV One hari ini sudah bersama dengan narasumber-narasumber hebat, narasumber-narasumber yang pemikirannya ini sangat tajam dan akurat. Di kanan saya di sini ada Mas Budi Setiawan, pengamat sepak bola nasional. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Kemudian kami juga tentunya menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, yaitu Mas Ahmad Dhani Prasetyo. Selamat siang, Mas Ahmad Dhani. Selamat siang. Oke, kita akan bertanya dulu ya ke Mas Budi. Mas Budi, ini kan ada penambahan pemain naturalisasi, ada 3 orang yang ditambahkan. Sepenting apa sih, Mas? Sekrusial apa sih, Mas, sehingga timnas Indonesia ini benar-benar membutuhkan penambahan ini, Mas? Ya, jadi kan program naturalisasi ini sebetulnya adalah program akselerasi untuk kita mencapai top performance tim nasional Indonesia di kancah internasional, dalam hal ini adalah Piala Dunia. Nah, untuk lolos Piala Dunia kita harus lolos melalui fase round 3 secara langsung. Kalau tidak langsung kita masuk round 4. Dan sebelumnya tidak pernah ada yang menduga kalau Indonesia bisa semulus ini di round 3. Sehingga ketika menghadapi 4 pertandingan sisa di round 3 ini, PSSI melihat ada sebuah peluang yang harus dimaksimalkan. Istilahnya harus ikhtiar dulu. Nah, langkah ikhtiar ini adalah mendatangkan 3 pemain baru yang baru diketok di Komisi 10 oleh Mas Dhani dan kemudian di paripurna kemarin untuk memastikan bahwa pertandingan melawan Australia dan Bahrain tanggal 20 dan 25 untuk kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Dan walaupun secara resmi targetnya PSSI untuk lolos Piala Dunia itu di 2038 ya kalau nggak salah, tapi ini sebetulnya adalah sebuah momentum yang nggak boleh dilewatkan. Sehingga penambahan 3 pemain itu tadi ya kami anggap dari sisi sepak bola ya ini menjadi bagian strategi secara yang gradual dari PSSI. Oke. Untuk memperkuat tim seperti itu, apakah dengan Anda melihatnya 3 pemain ini datang ke Indonesia dengan proses naturalisasi akan memenangkan atau membawa kejuaraan untuk bisa Indonesia menjamin, ya? Di Bahrain dan juga melawan Bahrain dan Australia nantinya? Dalam pertandingan sepak bola itu tidak pernah ada jaminan menang. Oke. Tapi kita bisa mempersiapkan sebuah tim yang utuh, yang komplit untuk mempersiapkan pertandingan krusial melawan Australia nanti. Walaupun pertandingan lawan Australia itu, Australia saat ini ya kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Sehingga secara psikologis Indonesia di atas angin dengan kedatangan 3 pemain baru naturalisasi untuk melawan Australia di tanggal 20 nanti. Oke, kita coba ke Mas Ahmad Dhani. Mas Ahmad Dhani sebagai anggota Komisi 10, Mas Dhani ini optimis gak sih Kluivert ini bisa membawa anak asuhnya bisa memenangkan pertandingan-pertandingan yang akan datang nanti? Ya kalau dilihat dari pendapat dari Mas bahwa Australia lagi kondisinya tidak baik, ya berarti kan optimis kita, ya kan? Kecuali Australia kondisinya juga lagi hot-hotnya ya kita 50-50 lah gitu. Nggak tahu Bahrain gimana, Mas? Bahrain. Kalau pelatihnya sih optimis. Tapi pemainnya agak lemes datang ke Indonesia. Artinya peluang besar begitu ya untuk Indonesia untuk bisa memenangkan pertandingan selanjutnya ini. Tapi Mas Dhani, ini bagaimana kemudian teman-teman atau anggota dari DPR RI Komisi 10 melihat atau menanggapi terkait dengan naturalisasi yang dilakukan kali ini? Kalau kita, saya pribadi ya, lihatnya begini, kita harus pikir panjang ya. Jangka pendek kan menang. Jika menang, lalu selanjutnya bagaimana? Jika kalah, selanjutnya bagaimana? Itu kan kami sebagai orang-orang yang lebih spektrumnya lebih luas melihatnya. Jadi seandainya kalah nanti bagaimana? Program naturalisasi ini seperti apa? Jika menang, apakah akan diteruskan naturalisasi yang ternyata hampir semua pemainnya dari asing ya, Mas ya? Hampir semua. Ini kita kaji lagi lah. Kalau misal menang ya, apakah akan terus naturalisasi akan terus seperti yang ini udah baik nih, oke. Ya udah. Ada evaluasi berarti ya. Berarti nggak usah dievaluasi dong kalau udah menang, bener nggak? Kalau udah menang kan nggak usah dievaluasi. Berarti ini bener, terusin gitu. Nah jika kalah, baru kita evaluasi. Gimana berikutnya gitu. Oke, tapi Mas Budi, kalau Anda melihatnya selama ini pemain-pemain sepak bola dari Indonesia, Timnas atau Garuda, skuad Garuda, ini apakah memang kita sangat membutuhkan naturalisasi seperti yang tadi ditanyakan oleh Nadila juga dan juga program yang dilakukan oleh PSSI untuk naturalisasi, memperkuat tim, ini apakah menjadi salah satu solusi? Dalam konteks untuk mempercepat prestasi, baik itu di level Asia ataupun dunia, ini harus dilakukan. Kenapa? Karena kita sudah mengalami pergantian banyak ketua umum dalam 20 tahun terakhir ini, dan nggak ada yang fokus di dalam satu hal. Semuanya agak bimbang, mana yang harus dibenahi, kompetisi atau tim nasionalnya. Sementara
bicara kompetisi, ini kita bicara pembinaan. Namanya pembinaan itu bicara orang menanam. Yang kadang kalau dia yang nanam, belum tentu dia yang makan. Nah ini problemnya nih. Jadi ini ada sebuah momentum, saya ngelihat Erick Thohir sebagai ketua umum, dia tahu nih pembinaan ini makan waktu. Belum tentu dia nanti akan kepilih lagi jadi ketua umum PSSI. Bisa jadi Mas Ahmad Dhani nanti selanjutnya. Oke. Nah pertanyaannya kemudian ketika kompetisi membutuhkan waktu yang panjang, mana yang bisa quick win? Quick winnya yang melalui tim nasional, melalui jalur naturalisasi. Yang memang itu secara aturan diperbolehkan oleh FIFA. Oke, Mas, ini secara jangka pendek mungkin akan memperkuat timnas Indonesia, tapi untuk jangka panjang ini kan bisa saja membuat ketergantungan. Ini gimana Mas menanggapinya? Ya ketergantungan kalau kompetisinya nggak dibedahin. Nah ini sebetulnya lah yang harus kita dorong sama-sama, terutama di Komisi 10, mungkin harus ada model yang berbeda ke depannya. Ketika mau melakukan naturalisasi pemain, PSSI mau menyetujui nih, meminta persetujuan DPR, jangan lagi hanya untuk kepentingan jangka pendek, tapi harus ada komitmen dari PSSI. Oke, pemerintah, baik itu DPR maupun pemerintah eksekutif, akan menyetujui naturalisasi, tapi komitmennya PSSI untuk melakukan pembinaan di mana? Kompetisi profesionalnya maupun usia mudanya. Itu yang harusnya dikejar ke depan di Komisi 10. Bukannya saya ngajarin Mas Dhani ya. Bisa juga regulasinya dirubah. Misal pergantian ketum itu nggak sekarang berapa tahun sekali, Mas? 4 tahun sekali. Nah, mungkin bisa dibuat 8 tahun sekali atau 12 tahun sekali, atau mungkin ada sesuatu yang revolusioner misalnya ya. Misalnya Komisi 10 misalnya berpendapat atau usul supaya Erick Thohir dijadikan ketua umum seumur hidup misalnya. Karena memang berbicara soal pembinaan itu nggak bisa 4 tahun sekali, berat gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ada usulan Bapak Erick Thohir jadi ketua umum PSSI selama seumur hidup, itu lebih enak. Pak Erick pun juga pasti akan, oh berarti begini nih, berarti bisa begini nih, karena kan panjang kan. Tapi karena, kan bisa juga tidak memberikan kesempatan kepada yang lain, Mas Dhani. Kalau ya kayak gitu. itu kan nanti bisa dijabarkan di undang-undang semisal ada begini, gitu loh. Kan undang-undang kan bisa dibuat macam-macam. Kalau misalnya seumur hidup, misalnya tidak ada performa misalnya, kita bisa ganti, kan bisa. Tapi masalahnya pembinaan sepak bola ini nggak bisa dalam jangka 4 tahun tuh nggak mungkin. Itu makanya kenapa selama ini Indonesia belum pernah masuk Piala Dunia, ya karena nomor 1 belum menemukan ketua umum yang bagus. Correct me if I'm wrong ya. Mungkin juga cuma 4 tahun ini yang memang nggak bisa membuat. Waktunya yang sangat singkat begitu. Tapi juga Mas Dhani, sebelum Anda lanjutkan, ini juga yang menjadi perhatian kita bersama adalah soal statement Anda kemarin di rapat dengar pendapat begitu ya. Yang kemudian menjadi kontroversi. Ini akan kita bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan.